Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, kita sekarang saling mengingatkan ya, membahas perihal taubat. Dalam bimbingan QSO ya, atau Quantum Sukses Otomatis, juga bimbingan lunas hutang piutang ya, di dua kelas bimbingan ya. Itu bimbingan yang kami ampu. Kita selalu mengawali dengan taubat. Ya sebenarnya tidak hanya di situ, tapi di segala aspek kehidupan ya. Maka di sini saya awali dengan satu kalimat tentang taubat ya. Karena segala bentuk perubahan untuk hidup lebih indah dimulai dari taubat. Apapun masalahnya dimulai dari taubat. Secara arti ya, secara etimologi kata taubat berasal dari bahasa Arab yakni taubah. Tabah yatubu taubatan, yang artinya rujuk atau kembali ya. Kembali dari jalan yang jauh ke jalan yang lebih dekat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Arti taubat menurut istilah para ulama ialah membersihkan hati dari segala dosa. Sebagai bahan pengetahuan juga, ini kalau dicerna juga ini bagus ya. Ada kata taubah. Taubah ini adalah dari kesesatan menuju ketaatan. Maka taubat itu dari jalan yang sesat, dari kekeliruan-kekeliruan menuju pada ketaatan. Ada juga kata inabah. Inabah ini artinya dari yang baik kepada yang lebih baik. Maka sering saya ingatkan diri dan juga panjenengan dalam doa, semoga kita istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan. Nah, lebih baik yang lebih baik. Dari hal yang utama ke hal yang lebih utama. Ada juga aubah, jadi hati yang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tobat ya, perintahnya itu kita temui di Quran surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di perintah taubat ini sering diulang-ulang Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kembalilah kepada Allah, taubat dengan semurni-murninya. Adapun definisi taubat dari para ulama yang lain, ada Al-Qalbi mengatakan menyesal dalam hati, minta ampun dengan lisan atau lidah, berhenti di saat itu juga dari dosa tersebut dan meneguhkan azam tidak hendak mendekat ke sana lagi. Dari Zaid bin Zubair, taubat yang memenuhi 3 syarat ya. Yang pertama, takut tobatnya tidak diterima. Yang kedua, mengharap agar diterima. Yang ketiga, mulai saat ini memenuhi hidup yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'id bin Al-Musayyab mengartikan tobat yakni menasihati diri karena telah bersalah dan patuh menurut nasihat itu sendiri. Ini kan kita sering ya menasihati diri sendiri ya. Seperti hanya konsultasi, kalau di sesi bimbingan orang konsultasi, yang paling penting dari konsultasi itu apa? Adalah menjalankan atau melaksanakan hasil dari konsultasi itu sendiri. Ibnu Katsir mengartikan tobat yakni sepenuh hati akan menghapus keburukan yang dilakukan sebelumnya, mengembalikan keaslian jiwa. Nah, ini keaslian jiwa yang
bertaubat serta menghapus keburukan-keburukan yang dilakukannya. Ini definisi menarik banget ini ya. Keren banget. Dalam banget ini Ibnu Katsir. Mengembalikan keaslian jiwa. Maka saya menggunakan istilah kuantum sukses otomatis karena sebenarnya ya, kita itu sudah punya driver ya, mekanisme sukses otomatis. Cuma kemudian kita belok kanan belok kiri itu ya karena banyak hal ya di perjalanan hidup kita, akhirnya kita tersesat lah seperti itu. Maka kuantum sukses otomatis dalam bimbingan yang kami adakan adalah untuk kembali kepada fitrah, mekanisme sukses otomatis. Enak pokoknya. Nah, terus selanjutnya bagaimana cara bertobat kepada Allah? Bapak Ibu sekali lagi diingatkan bahwasanya tobat ini adalah fase pertama dari perbaikan segala aspek hidup dan kehidupan. Ya. Maka yang pertama bersegeralah meninggalkan dosa. Ya, ini menyadari dan segera meninggalkan. Ini 4 variabel ya, yang paling mudah untuk kita petakan dalam proses tobat nasuha. Yang kedua, menyesal atas apa yang telah dikerjakan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali ya kemaksiatan tersebut. Dan yang keempat, jika dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka ia harus segera mengembalikannya. Biasanya pertanyaan paling banyak itu di sini, mengembalikannya. Jika ada hak orang lain yang terambil atau yang terikut, dikembalikan. Ya, kalau belum bisa mengembalikan, ditemui minta maaf, minta ridhonya orang tersebut ya. Minta keikhlasannya orang tersebut. Aku tobat, aku harap mengembalikan yang terikut, yang jadi hakmu, yang jadi milikmu. Begitu. Nah, ini praktisnya yang kemudian kita bedah secara teknis ya. Bagaimana kita break state, mematahkan ya. State ya, mematahkan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang menjurus pada kemaksiatan. Nah, jadi 4 variabel ini dipenuhi, ya, dilakukan, maka nanti sependek pengalaman kami dari cerita-cerita testimoni orang-orang yang mengikuti program bimbingan QSO, bahkan baru fase pertama, fase kedua, bahkan di fase pertama aja mereka sudah ada rasa batin yang luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya. Bahkan ada yang betul-betul saat itu juga dia merasakan wah luar biasa. Kenapa? Karena memang fitrah kita adalah kita kembali ke setelan awal itu enak, hidup kita enak kembali kepada setelan awal. Nah, jadi seperti itu, ya. Mengapa tobat harus diutamakan? Nah, saya tidak bahas di sini karena seperti biasa saya bikin video paling lama 10 menit. Nah, ini kita lanjutkan di video berikutnya. Ya, yang jelas sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu dan teman-teman, mengingat diri saya sendiri juga, perubahan hidup apapun yang diinginkan untuk hidup lebih indah, lebih bahagia, lebih kaya raya, lebih dermawan, lebih berkelimpahan, apapun itu, kuncinya adalah tobat. Kalau ada yang nyaut, Mas, aku rasa aku banyak dosa, aku nggak pernah tobat, sholat sebagainya. Ya, itu bisa jadi ujian dalam kenikmatan atau yang dimaksud dengan istijrot. Kita akan bahas di video lain. Nah, seperti itu nggih. Karena segala bentuk perubahan hidup untuk hidup lebih indah dimulai dari taubat. Mari kita taubat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.